Oke, selamat pagi rekan-rekan, bapak-bapak, ibu-ibu yang terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan, perkenalkan nama saya Aldi dari tim MII. Hari ini saya berserta dengan Pak Agus dan Pak Fahmi dari tim Force Point juga. Hari ini kita akan melakukan webinar ya Pak, terkait dengan solusi perlindungan data komprehensif dengan teknologi Force Point DLP Anywhere. Em, Seperti yang kita ketahui ya, jadi untuk kebutuhan akan data keamanan ini memang sudah menjadi hal yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi ya Pak ya. Jadi karena dan ini juga terkait dengan regulasi dari Undang-Undang PDP yang sekiranya nanti akan launching di tahun ini ya, di bulan Oktober 2024. Nah, hal ini juga yang akan kita sampaikan terkait apa sih solusi dari Forcepoint yang bisa melakukan compliance atau bisa disesuaikan dengan undang-undang tersebut. Nanti bagaimana metodenya, bagaimana teknologinya yang bisa Bapak adopsi untuk keperluan di perusahaan. Perkenalkan, ini ada Pak Fahmi nanti yang akan membantu untuk memberikan solusinya terkait dengan webinar yang hari ini akan dilakukan. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Mas Fahmi untuk bisa dimulai. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Aldi. Saya coba share dulu. Oke. Ya, terima kasih Ibu Bapak yang udah menyempatkan join ya di kesempatan kali ini untuk ya saya memberikan paparan untuk data protection ya dengan Forcepoint DLP Anywhere. Nah ini mungkin karena banyaknya juga permintaan untuk data protection ya, yang sebenarnya di dalamnya adalah karena ya pasti ada triggernya ya, dan data protection ini dalam 2 tahun ini cukup spike-nya tinggi gitu, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Oke, yang sebenarnya yang biasa kita omongin untuk data protection itu ya sebenarnya lagi-lagi mengenai threat vector ya, artinya ancaman untuk data itu sendiri, karena sebenarnya data itu adalah resource-nya perusahaan ya. Dan juga karena data itu adalah resource, jadi pihak yang memanfaatkan data sensitif yang pastinya data yang punya value itu adalah data yang sensitif gitu ya. Ini berakibat pada bisnis perusahaan gitu. Jadi pihak yang bisa memanfaatkan data, yang mana data dalam hal ini adalah data sensitif itu yang bisa lebih kompetitif dan keep up ya dengan bisnis yang saat ini berjalan. Dan mungkin data itu bisa aja bisa ngasih gambaran gimana bisnis itu ke depan gitu ya. Tapi sebaliknya, data juga kalau misalnya kita nggak bisa protect, bocor dan segala macam, itu bisa ngedamage reputasi perusahaan juga, dan kerugian yang mungkin hitungannya juga besar gitu ya. Cuman yang penting yang sekarang ini banyak kita obrolin gitu ya, itu data yang berhubungan dengan compliance atau regulasi gitu, dan juga gimana kita akan tetap nge-protect data itu walaupun dalam keadaan hybrid, kita ada di kantor ataupun di luar gitu ya, yang berarti sebenarnya yang paling penting itu datanya itu ada di mana. Apakah kita bisa tetap align dengan compliance atau enggak gitu. Nah, untuk data yang pertama kali
sadar bahwa data itu adalah resource yang mesti dijaga adalah UK gitu ya. Jadi UK yang pertama menginisiasi Data Protection Act, dan ini cikal bakal dari adanya GDPR. Jadi kalau bisa kita bilang GDPR ini dia punya history panjang, bisa bisa kita bilang ibu dari semua regulasi data privacy ya. Jadi kita ngomongin data protection dan data privacy. Nah, UK yang pertama kali menginisiasi dan mengimplementasikan, lalu dibawa ke GDPR gitu, General Data Protection gitu ya. Nah ini memang baru di-approve sama Europe itu di 2016. Jadi GDPR ini selalu jadi acuan atau guideline lah buat negara lain gimana caranya membuat regulasi tentang privacy dan data protection gitu. Dan kalau di Europe ya itu udah berlaku ya dari 2016. Jadi dan udah banyak juga pelanggaran-pelanggaran gitu yang udah kena denda gitu, yang pastinya yang tampil di sini juga negara-negara di EU semua ya. France gitu, Spain gitu, dan di sini juga tercantum ada denda yang diberlakukan ya untuk pelanggaran tersebut. Dan ini juga datanya publik ya, jadi ibu bapak juga bisa cek di internet dengan link yang saya capture juga kayak gitu. Nah ini sebenarnya bakal mungkin berlaku juga ya kalau misalnya data privacy ini udah berlaku nih di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, kita itu dibandingkan dengan negara tetangga ini yang paling terakhir ya. Kita lihat dari Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Ini Thailand ini yang latest, yang paling baru mengimplementasikan data protection. Di 2019 udah mulai diresmikan, 2022 di enforcement gitu. Jadi katanya di Indonesia itu akan di enforcement di Oktober tahun ini. Jadi ya semua orang udah mulai mengamati nih, ada yang udah hire consultant gitu ya untuk nge-prepare how to implement data protection itu atau data privacy. Ada yang mulai DLP-nya dulu, ada yang mulai encryption dan lain-lain gitu. Karena mungkin DLP adalah bagian dari framework data protection itu sendiri gitu ya. Dan ini juga kita sampaikan bahwa setiap data privacy, regulasi data privacy itu diberlakukan di tiap negara, first point itu buatkan predefined policy-nya gitu ya. Jadi selaku customer, selaku yang menggunakan, kita bisa tinggal spin up aja tuh. Kita bisa tinggal gunakan predefined policy yang udah ada gitu. Indonesia ya masih grey out pasti karena ini masih dalam proses gitu ya. Walaupun kita udah lihat juga sebenarnya turunan aturan OJK-nya juga udah ada gitu ya. Cuman belum fix lah kayak gitu. Tapi untuk predefined PDP Indonesia itu saya bilang pasti ada. Kenapa pasti ada? Ya karena kita lihat historinya di histori ke belakangnya, Malaysia juga ada, Singapura ada, Filipina sampai Thailand tuh pasti dibuatkan gitu ya. Dan kita lihat highlight dari undang-undangnya itu sendiri. Jadi yang jadi subjek data pribadi itu apa? Di sini data yang bersifat spesifik dan yang bersifat umum ya. Jadi semua data yang bisa mengidentifikasi seorang dan juga data yang unik yang tiap orang punya. Berarti kalau kita ngomongin data yang unik atau spesifik itu data kesehatan, itu kan data punya kita juga ya. Jadi ya tergantung policy tiap perusahaan. Misalnya di perusahaan kita kan pasti ada medcheck tiap tahun gitu ya. Ada yang hasil medchecknya itu langsung dikirimkan ke karyawannya, atau mungkin ada yang punya tembusan ke HRD misalnya gitu. Itu kan berarti perusahaan bertanggung jawab tuh, punya obligasi untuk ngejaga data itu, apakah datanya diproses, apakah datanya hanya disimpan gitu ya. Dan kalau disimpan, preventifnya kayak gimana kalau misalnya datanya itu bocor, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak aturan gitu ya, data processing, data retention, bahkan consent juga itu termasuk dalam regulasi ini.
atau consent management lah. Cuman si DLP berkontribusi untuk preventif datanya bocor kayak gitu. Jadi kenapa data protection itu perlu? Karena ya sebenarnya ini ya basic ya, data bocor berarti reputasi perusahaan itu ke damage gitu. Kalau kita ngomongin perusahaan kita punya aplikasi yang diakses sama publik dan aplikasinya misalnya down gitu ya, mungkin nggak terlalu signifikan efeknya gitu ya. Karena ya aplikasinya bisa diakses lagi, servisnya bisa nyala lagi. Tapi kalau kita tahu datanya bocor, semisal bank tempat kita simpan uang gitu ya, datanya bocor pasti kita nggak percaya lagi tuh simpan uang di sana gitu ya. Jadi data bocor itu ya cukup signifikan efeknya untuk perusahaan. Dan juga ya punya apa namanya faktor kompetitif ya untuk perusahaan di mana kita bisa jagain data itu sendiri gitu karena data itu punya value yang besar untuk apa namanya keputusan bisnis ke depan itu seperti apa semuanya based on data kalau saat ini big data itu penting gitu. Dan yang paling banyak approach-nya adalah karena regulations, ya, di mana regulations ini adalah yang seperti kita omongin sebelumnya ya, PDP ataupun mungkin regulasi yang lain. Karena regulasi itu nggak mesti dari regulator gitu ya, tapi bisa aja datang dari perusahaan partner atau misalnya yang perusahaan kita di ada investor masuk gitu ya, dan investor ini perusahaan besar yang punya compliance yang sangat ketat dan menyarankan kita agar comply dengan data protection misalnya. Atau perusahaan yang merger gitu ya, yang juga menuntut untuk comply misalnya dengan data protection juga kayak gitu, karena ISO 27001 yang baru juga udah ada data classification di dalamnya. Jadi banyak faktor yang kita bilang dengan compliance atau standar gitu ya. Tapi yang jelas itu yang paling banyak penggunaannya atau use case-nya. Use case-nya biasanya karena compliance. Nah, kita masuk ke solusinya itu sendiri. Jadi DLP itu data loss prevention adalah end user data protection ya. Jadi dari sisi end user ya. Jadi kalau kita bilang kebocoran yang terjadi itu berasal dari orang dalam sendiri gitu ya. Jadi dari karyawan itu sendiri. Dan memang sebenarnya kebocoran yang masif itu justru dari karyawan itu sendiri. Jadi dari karyawan yang tidak teredukasi gitu, yang nggak tahu ketika ngirim data sebenarnya itu melanggar policy gitu ya. Kayak misalnya saya HR, saya nyimpen data karyawan dengan bermaksud untuk nge-backup aja gitu. Nge-backupnya itu ke Google Drive misalnya, dan Google Drive itu punya pribadi. Dan saya nggak bermaksud jahat gitu. Saya maksudnya adalah kalau ada apa-apa, laptopnya rusak atau misalnya nggak ada, saya punya tetap backup gitu di online. Itu kan sebenarnya nggak comply gitu ya. Berarti data itu udah bocor kalau udah disimpan eh, di tempat di luar domain perusahaan gitu ya. Di luar domain perusahaan itu berarti ya sudah keluar dari manage device gitu. Perangkat yang perangkat atau server yang di-manage oleh kantor kita. Nah, ngomongin data itu kan secara umum ada dua ya. Ada data yang terstruktur dan data yang tidak terstruktur, structured dan unstructured. Nah, ini berarti jelas ya, data yang terstruktur itu adalah database, data yang punya tabel gitu dan dia punya kolom, ya teratur lah ya. Isi datanya itu berarti berupa baris gitu ya. Dalam satu database tabel itu ada berapa ribu atau berapa puluh ribu row gitu, berapa baris. Nah, sedangkan data yang tidak struktur adalah data yang berbentuk seperti Microsoft Office gitu ya. Microsoft Office ini kan bisa aja Doc, bisa aja Excel, bisa aja TXT gitu ya. Dan data-data yang tidak terstruktur ini pasti juga banyak tersebar di laptop pengguna ya, di laptop user. Di sini bisa aja data
data itu, data HR di laptopnya, data karyawan atau CV misalnya, nama melakukan CV itu kan di tiap perusahaan mungkin beda tuh. HRD bisa nyimpen, sifatnya itu, seperti apa, dari perspektif confidentiality-nya gitu ya. Itu kan termasuk data data privacy juga. Atau, data kontrak yang sensitif misalnya, yang nggak boleh bahkan karyawan yang lain pun tahu gitu ya, hanya, terbatas saja yang tahu gitu misalnya, itu kan data sensitif juga. Jadi kalau kita bayangin di endpoint user kita gitu ya, karena Bapak Ibu kan di sini pastinya IT gitu ya, di endpoint laptop ataupun PC, user kita kan pasti banyak file gitu dan mungkin user-nya sendiri nggak ada ide tuh, file yang mana atau data yang mana sebenarnya yang sensitif. Yang mana yang boleh di-share, yang mana yang boleh disimpan di Google Drive pribadi, yang mana yang enggak gitu kan. Tapi sebenarnya mungkin saat ini udah ada policy, misalnya kayak orang finance, untuk, report keuangan ini yang bisa lihat hanya manajer aja misalnya. Dan orangnya terbatas, dan nggak boleh dikirim ke mana-mana gitu ya. Jadi itu policy tuh. Nah, kita ngomongin ke, apa namanya, life cycle project dari data protection yang mana lebih specifically ke DLP ya. Kita pasti tentukan dulu data yang sensitif itu yang mana. Jadi kalau kita ngomongin, PII, yang berhubungan dengan data privacy, biasanya itu ada predefined policy. Dan kayak misalnya kartu kredit gitu ya, atau misalnya NIK, itu biasanya udah ada tuh di predefined policy. Nama-nama yang mirip gitu ya, list nama orang, bahasa Indonesia orang Indonesia misalnya kayak gitu. Itu biasanya udah ada tuh. Cuman data-data yang tadi yang tidak terstruktur itu kan perlu kita, define. Jadi ada yang predefined, ada juga yang, user defined untuk, dataset ya. Artinya kita harus kenalin ke si force point, data yang mau di-protect itu yang mana. Ini adalah fase di mana kita, prioritize data dan juga, labeling atau kita mengkategorikan, oh data ini, highly confidential, data yang ini, misalnya, general gitu ya, atau bahkan public. Berarti kalau kita ngomongin flyer event, yang emang event-nya untuk public, ya berarti pasti, kita label, file tersebut, public kayak gitu. Dan ya setelah kita kenalin datanya ke si force point bahwa data yang ini, confidential, data yang ini public dan lain sebagainya. Karena yang akan diprotek oleh, DLP adalah data yang confidential gitu. Jadi dia nggak bakal, protect data yang, nggak confidential gitu ya, kecuali kalau kita memang menggunakan labeling. Dan pastinya kita akan, establish policy-nya, kita akan create policy-nya dan kita develop gitu ya. Mungkin saya kasih use case kayak misalnya, HR itu punya policy, bagian, keuangan atau finance gitu ya, punya policy, ini kita ngomongin sebelum ada DLP gitu ya, punya policy yang boleh kirim, report ke OJK misalnya atau ke regulator, itu hanya bapak atau ibu ini aja. Jadi udah ditentuin nih orangnya dan harus di, sisi ke manajernya gitu ya. Dan yang lain nggak boleh kirim ke mana-mana gitu, hanya orang ini aja. Jadi udah ditentuin tuh. Artinya data ini sangat, konfidensial. Nah, si DLP akan ngebantu, meng-enforcement, policy tersebut. Artinya orang ini dan yang lain nggak bisa kirim datanya ke mana-mana tuh. Hanya orang yang ditentuin aja yang boleh kirim dan kirimnya pun itu di channel yang udah yang ditentukan. Jadi kita ngasih pipe gitu ya. Jadi DLP itu nggak selalu blocking lah, tapi kita juga ngasih, jalan untuk legitimate user kirim data sensitif. Nah, kirim data sensitifnya itu Pak, berarti dengan tujuan untuk, ngerekord, transaksinya atau, komunikasinya. Jadi, Bapak pahami
yang boleh kirim ke domainnya OJK. Artinya kalau kita ngomongin hanya boleh ngirim ke domain OJK, berarti saya nggak bisa tuh kirim ke flash disk gitu ya. Kopdar deh gitu sama orang OJK nggak bisa. Karena saya harus kirim di channel yang udah ditentuin. Channelnya itu apa? Channelnya itu email. Karena email kan bisa ngelihat domain ini benar apa enggak gitu OJK gitu ya. Nah, kirim dan setelah dikirim ya rekodnya ada, terrekod di insiden DLP bahwa ini adalah misalnya secara severity itu low karena yang ngirim orang yang benar-benar legitimate. Ketika misalnya August kirim data yang sama ke OJK, diblok karena dia bukan user legitimate dan severity-nya mungkin jadi high gitu ya. Karena ini insiden yang atau medium gitu. Karena ini insiden yang nggak semestinya terjadi. Nah itu gimana cara si DLP mengenforcement policy data protection melalui ya softwarenya DLP itu sendiri gitu ya. Dan pastinya ada faktor user training atau kita gimana kita mengedukasi user. Ini sebenarnya user training itu kan bagian dari semua project ya, bahkan project WAF, project firewall itu pasti ada user training. Cuman bedanya usernya itu berarti administrator. Kalau di LP pada umumnya ya semua user gitu, karena semua user akan terlibat dalam project data protection karena semua orang mungkin data owner gitu ya. Dan pastinya kita monitor hasilnya seperti apa dan kita lakukan tuning pastinya kalau misalnya untuk penyesuaian di policy. Jadi sebenarnya ini kerjaan yang bakal terus-menerus dilakukan gitu ya, dan sebenarnya di LP juga harus ada sistem incident handling ya. Jadi ada orang yang ngehandle kalau ada insiden ini gimana tindak lanjutnya kayak gitu-gitu. Makanya sebenarnya turunan aturan dari UU PDP itu di dalamnya juga ada harus adanya data officer gitu ya. Nah, secara gambaran besar semua proses tadi, jadi tadi yang ngomongin data protection secara general ya, secara project life cycle, kita lihat dari sisi DLP, dari sisi force point, itu proses inventory yang kita lakukan. Kita memilih data yang mana yang mau kita protect, dan kita secure datanya, kita kenalin ke si force point, dan kita baru lakukan enforcement. Enforcement ini bisa dalam bentuk yang tadi kita ngasih pipe ke orang yang legitimate ngirim data, bisa aja ini adalah audit, bisa aja emang itu blocking gitu ya. Dan semua proses ini kita lakukan di dalam konsol manajemen yang sama. Jadi manajemen kita nggak ada macam-macam ya. Jadi kita punya satu konsol manajemen itu untuk mengatur semua proses yang dibutuhkan dalam project DLP gitu. Oke, nah ini adalah apa yang ditawarkan oleh Forcepoint DLP yang di dalamnya ada lebih dari 1.600 dataset. Berarti kalau kita ngomongin dataset ini adalah klasifikasi data ya. Kayak misalnya di dalamnya itu adalah credit card, itu bentuknya seperti apa. Berarti kita bisa langsung gunakan predefined policy dan dataset built-in punya si Forcepoint atau NIK orang Indonesia misalnya. Jadi kalau ibu bapak lihat di sini untuk generate predefined policy itu based on wizard ya. Jadi kita bisa pilih negaranya mana gitu ya, dan juga industrinya apa. Apakah financial industry atau apa namanya ya, healthcare misalnya dan yang lain. Dan tentunya perusahaan kita di Indonesia belum tentu kita hanya menggunakan Indonesia ya, tergantung perusahaan yang terlibat dengan perusahaan kita itu apa aja. Bisa aja perusahaan kita itu merger dengan Korea misalnya, atau punya investor dari Australia. Nah itu use case itu juga pernah terjadi di DLP, dan kita dites misalnya dengan data privacy punya Australia itu akurat atau enggak gitu ya. Dan dengan data yang diajukan oleh user juga gitu, data ini bisa nggak detect, data ini bisa nggak detect. Kalau nggak detect,
kayak gimana penanggulangannya gitu ya. Jadi di sini ada banyak, ada GDPR gitu. GDPR ini yang tadi kita omongin untuk General Data Protection yang punya EU, dan CCPA ini dari California. Sebenarnya kalau Amerika nggak punya, setahu saya nggak punya data privacy yang jelas gitu ya dari dulu. Jadi hanya California yang ada, Australia yang punya itu. Selebihnya rata-rata sih dia mengacu ke GDPR, termasuk Indonesia ya. Indonesia, Malaysia, kalau nggak salah itu Singapura mengacunya juga ke GDPR gitu. Jadi ya nyontek-nyontek lah isi dari regulasi GDPR itu apa. Nah itu diambil dari sana. Juga PII ya, jadi di DLP juga nggak hanya data privacy, tapi juga yang bersifat compliance, tapi juga data untuk intellectual property. Nah ini bisa healthcare, bisa misalnya intellectual property berupa coding gitu ya, coding in-house app itu kan pastinya termasuk IP, termasuk intellectual property yang harus kita jaga juga. Nah ini kita bisa mengakomodir kebutuhan untuk intellectual property. Dan untuk data yang nggak kedetek oleh predefined, kita punya metode, punya banyak metode untuk mengenalkan data tersebut agar bisa jadi data classification yang diketahui oleh si Forcepoint. Di sini diagram yang Ibu Bapak lihat ini berbentuk segitiga ya, piramid, di mana yang semakin ke bawah ini semakin masif deteksinya, tapi akurasinya mungkin lebih rendah, tapi semakin ke atas akurasinya semakin tinggi gitu ya, tapi semakin spesifik datanya. Itu sebenarnya ya logis ya, artinya memang ya pasti seperti itu. Kalau misalnya Ibu Bapak menggunakan keyword atau phrases seperti kita mau detect semua file yang mengandung keyword atau phrases tertentu, kayak misalnya konfidensial atau rahasia. Rahasia MII 2022 misalnya. Kita mau detect semua file yang mengandung phrases itu. Ya berarti kita hanya perlu ngedefine keyword-nya aja, dan si DLP pasti cari datanya banyak kan, sebanyak data yang mengandung phrases tersebut gitu. Artinya kita hanya ngedefine satu baris phrases, tapi deteksinya bisa masif. Artinya bisa juga hasilnya false positif. Kalau misalnya ada satu artikel yang di dalamnya artikel ini artikel umum gitu ya, yang bahkan dibuat oleh karyawan atau bahkan karyawan ini ngopi dari portalnya perusahaan gitu, yang portalnya juga publik misalnya, di dalamnya ada kata-kata bahwa bla 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 rahasia MII 2022 gitu. Itu bukan di footer atau di header gitu ya, tapi itu bagian dari artikel, ya itu keblok juga. Itu kan data yang nggak dimaksudkan untuk diblok, tapi ya keblok juga. Nah ini karena keyword itu ya sifatnya dia masif, tapi nggak spesifik gitu ya datanya. Nah, lebih ke atas ini dia lebih akuratnya lebih meningkat ya, menggunakan regular expressions. Berarti regular expressions dia ngedetect data berdasarkan pattern. Kalau kita ngomongin pattern berarti ini nggak jauh-jauh dari nomor yang punya pattern, entah di dalamnya itu ada kombinasi hurufnya atau memang angka semua tapi pattern-nya tertentu. Kayak misalnya nomor HP itu kan punya pattern ya. 2 digit pertama itu kode negara misalnya yang +62, lalu 2 digit selanjutnya misalnya kode ke provider gitu ya, dan lain-lain dan seterusnya. Itu kan punya pattern tuh. Jadi nggak bisa kita menggunakan regular expressions dengan ekspresi pattern-nya itu misalnya 12 digit aja. Berarti itu kan terlalu general dan kurang spesifik gitu ya. Itu pasti false positifnya lebih tinggi lagi. Jadi kita define dengan regex yang sangat spesifik dengan pattern tertentu,
Lalu si DLP Force Point bakal coba detect berdasarkan pattern yang udah kita define. Tentunya walaupun punya pattern, saya ya beberapa kali, mengalami juga gitu ya. Customer bilang, eee, "Pak, pakai 12 digit aja cukup." Nggak mungkin kan ada data yang dikirim dalam bentuk 12 digit gitu ya. Wah itu sebenarnya, deket banget kalau kita ngomongin 12 digit aja gitu. Yang kita define dengan menggunakan pattern pun regex-nya itu selalu aja ada gitu. Ada angka yang, pattern-nya match padahal bukan nomor HP. Walaupun kalau kita lihat, ya mungkin ini ada juga yang punya nomor HP seperti itu gitu, tapi random number yang, ada keluar, muncul ketika kita browsing misalnya, ketika kita menggunakan browser, bahkan si Google Chrome, mungkin, ibu bapak, bisa ngeh ya kalau sekarang menggunakan DLP, karena ada data yang di-sync dari Google Chrome ke server, itu 16 digit angkanya dan itu match dengan, pattern NIK, kayak gitu, walaupun nggak semua. Nah itu pasti terjadi. Jadi pasti, selalu ada false positif kalau kita ngomongin, kita ngedetect data yang masif dengan definisi yang sedikit gitu. Dan itu pun ada cara tersendiri lah untuk menanggulannya tersebut. Dan juga lebih ke atasnya lagi lebih ke atasnya lagi ada file types. File types ini dia, untuk mengenalkan ke si Forcepoint bahwa saya mau ngemonitor data berdasarkan tipe filenya. Tipe filenya itu misalnya use case-nya kita nggak mungkin nyuruh si Forcepoint ngedetect semua docx gitu ya. Walaupun bisa, si Forcepoint bisa tahu. Saya di awal project, saya mau, Forcepoint itu ngemonitor semua, transaksi data yang berbentuk docx. Itu bisa, tapi insidennya pasti udah banjir tuh. Dan, eee, dari perspektif incident handling itu juga pasti semakin rumit karena data insidennya semakin banyak. Jadi walaupun bisa gitu ya, kita pasti akan buat lebih spesifik. Kayak misalnya yang kita detect, file hasil Corel aja deh, atau hasil AutoCAD aja, itu kan pasti spesifik tuh orang-orang desain aja yang punya kan gitu kan. Nah itu bisa dibilang, orang desain itu data owner-nya, dan yang kita protect adalah ya orang-orang desain ini aja untuk mengimplementasikan, file types dengan extension atau tipe filenya Corel atau, AutoCAD kayak gitu. Dan file types ini nggak ada hubungannya dengan extension ya, jadi extension dirubah, yang awalnya misalnya .cad gitu, diganti jadi .exe. Nah itu nggak ngaruh, si Forcepoint tetap tahu karena dia ngelihat, file header. Dan, yang selanjutnya, labeling. Nah ini classification label ini bisa kita integrasikan dengan, Microsoft Azure Information Protection. Ini Microsoft AIP ya, kalau sekarang, jadi kalau ibu bapak udah punya atau udah mengimplementasikan Microsoft AIP, kita bisa integrasikan, secara native untuk baca metadata yang di-create oleh, eee, software labeling tersebut. Dan tentunya si Forcepoint juga punya, software classification yang, di sini Forcepoint classification atau, get visibility ya, untuk labeling juga. Untuk Forcepoint classification ini dia punya punya, AI, jadi dia punya training model yang bisa bisa, belajar gitu ya dari koreksi yang kita lakukan, ke labeling tersebut. Dan ini juga nantinya, diintegrasikan dengan, apa namanya, eee DSPM ya, data, posturing gitu. Nah, yang NLP scripts ini predefined isinya. Jadi NLP script ini adalah predefined policy dan juga dataset, yang bisa kita langsung gunakan, tapi kita nggak bisa rubah ya, dan kita juga bisa contek karena ini termasuk intellectual property-nya si Forcepoint juga gitu. Kayak NIK Indonesia itu udah ada, nomor KTP itu udah ada, kayak credit card, eee, list username, email, dan password gitu ya, bentuk-bentuk kayak gitu, misalnya ada orang yang bocorin juga itu ada. Dan di dalamnya juga ada, source code,
dengan bahasa yang beberapa udah dikenali oleh si Forcepoint kayak Swift, eee eee, JavaScript, Java, dan lain-lain. Machine learning ini, dia diperuntukkan untuk, ngedetect data berdasarkan bentuk dokumen atau bentuk data yang kita, submit sebagai, apa namanya, sampel ya. Jadi machine learning ini dia nggak ngelihat isi datanya, jadi dia ngelihat bentuk dokumennya. Kalau saya kasih contoh misalnya, eee, mungkin saya kepikirannya karena kita vendor ya, jadi, eee surat penawaran harga lah, SPK atau, quotation ya. Quotation dari MII misalnya. MII itu kan punya punya format quotation yang sama gitu ya, antara sales yang satu dengan yang lainnya, mereka pakai format perusahaan kan. Nah ini kita bisa kasih, belajar si machine learning ini, kita kasih sampel 10 quotation misalnya, agar dia, di ke depannya nanti bisa mengenali, "Oh, ini format data yang saya pelajari sebelumnya, dan ini administrator sudah menentukan kalau ada data ini keluar, ini di-blok misalnya, kayak gitu, atau ini dimonitor." Jadi si DLP bakal ngelihat bentuk datanya, karena data data dalamnya itu pasti beda-beda, nama perusahaannya beda, BOQ-nya beda, tabelnya isinya beda gitu ya, jumlah row-nya, tapi si machine learning bakal mempelajari bentuk dokumen, kalau ada yang di-create baru, itu dia masih bisa ngenalin gitu. Dan machine learning juga bisa untuk, source code juga ya. Untuk mempelajari, struktur source code yang kita bisa kasih sampel ke machine learning tersebut untuk, nge-protect. Nah, yang paling atas ini adalah, metode classification yang paling akurat daripada yang lain, karena dia sangat spesifik. Kita ngenalin, data menggunakan fingerprinting ini, untuk data yang spesifik, kayak misalnya kita punya, data kontrak sensitif gitu ya, yang nggak boleh bocor nih ke mana-mana. Tapi kita, udah pakai keyword betul, udah ada keyword konfidensial di dalamnya, tapi kita ngerasa nggak cukup gitu ya. Ya kita submit aja ke fingerprinting agar si Forcepoint nge-scan data tersebut dan, dia bakal ingat bahwa the whole file ini isinya misalnya ada 5 halaman gitu ya, dia bakal mengingat semua isi dari dokumen tersebut. Artinya dia sangat spesifik, dia nggak bakal, mungkin bisa saya bilang 99% akurat dan nggak ada, apa namanya, nggak ada, false positif gitu ya, kecuali memang dokumennya sama. Kalau dokumennya sama berarti ya sama-sama aja sensitif gitu kan. Nah ini dia bakal mengenali, file secara utuh gitu dan dia ngelihat kalau dimanapun file ini ada, dia bakal coba, monitor atau blok tergantung, action apa yang kita, tentukan. Dan juga, fingerprinting ini nggak hanya untuk data yang berupa file atau yang tidak terstruktur, tapi juga untuk yang struktur atau database. Kalau kita misalnya punya database, karyawan atau database nasabah gitu ya, ya sesimpel kita fingerprint aja nama nasabahnya, karena kan nama itu nggak bisa pakai regex ya. Nama itu kan formatnya beda-beda, ada yang cuma, 5 huruf, ada 10 huruf gitu kan, dan berapa kata gitu, itu beda-beda. Jadi, mungkin hampir nggak mungkin pakai regex, berarti kita fingerprint aja namanya. Artinya, hanya nama-nama yang ada di database kita aja yang kita protect, gitu. Nama, biasanya ada nama ibu kandung, atau alamatnya misalnya, tapi biasanya fingerprinting nggak dia lakukan untuk, rekod yang, repetitif ya, biasanya yang unik gitu. Sisanya kalau ada nomor HP-nya pakai regex. Nah ini juga bisa dikombinasiin antara fingerprinting database dan kita pakai regex juga. Ini bagian dari, apa, ya peningkatan performa dari si DLP itu sendiri, gitu. Oke, dan, untuk, apa, channel-nya, channel apa aja yang di-protect. Jadi ini adalah jalan, keluarnya data atau user mau share data, maksudnya data keluar itu kan pasti, di-share gitu ya. User buat data, user ngedit data, dan dia bakal mendistribusikan datanya. Entah itu melalui, cetak misalnya, print,
atau lewat USB offline gitu ya, atau misalnya di-upload ke email, dikirim lewat email atau ke cloud storage gitu. Tapi kebanyakan kan sekarang melalui WhatsApp ya, WhatsApp atau Telegram. Nah ini semua channel yang bisa dipikirin sama ibu bapak sekalian bisa kita protect ya di level endpoint, karena endpoint kan punya kontrol di laptopnya. Jadi sampai sini kita bisa bisa berkesimpulan bahwa DLP didesain untuk manage device ya, bukan BYOD gitu. Jadi kalau yang nggak ke-protect gimana? Yang nggak ke-protect sebenarnya ada channel network ya. Jadi di level email dan proxy itu masih bisa di-protect tuh. Jadi kalau ada user kita yang belum install agent DLP gitu di laptopnya, itu masih bisa ke-protect di channel email dan proxy gitu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah license yang ditawarkan oleh si Forcepoint DLP. License-nya ada 3 di sini. Ada endpoint only. Ini adalah service DLP yang pada implementasinya agent-nya di-install ya di endpoint, di laptop atau PC. Ini pastinya ini pastinya full control karena si agent-nya dia terinstall di laptop. Lalu ada discover untuk fungsi discovery ya, jadi kita punya definisi data sensitif dan kita akan suruh si Forcepoint untuk mencari data at rest, data yang disimpan. Karena kan DLP itu dia insidennya itu ke-trigger kalau ada action dari user, artinya datanya itu dikirim, baru di-block atau dimonitor nih, insidennya baru masuk kan ke DLP server. Kalau datanya disimpan kan DLP itu nggak ngapa-ngapain, dia diam aja. Nah, si discover ini yang akan punya fungsi ngelihat data ini disimpan di mana, boleh atau enggak gitu, violation atau enggak. Saya pahami nyimpen data finance misalnya ya nggak boleh, misalnya kayak gitu. Dan network ini untuk di sisi network ya, dia diintegrasi dengan email server dan proxy. Jadi hanya 2 channel ini aja untuk network. Jadi kalau misalnya saya mau implementasi DLP tapi saya nggak mau roll out agent, saya maunya agentless, ya berarti pakai network gitu ya. Cuman network ini berarti coverage-nya nggak seluas agent, karena dia di luar dari laptop, dia nggak punya full control. Artinya kalau user kirimnya ke USB, ya lolos gitu. Tapi channel email dan proxy itu bisa kita protect. Dan juga di sini ada cloud apps dan juga email. Ini sebenarnya dulu masih bagian dari extension dari si DLP on-prem ya. Artinya DLP on-prem itu bisa extend capability-nya ke cloud, dan sekarang ini udah dipisah, di spin off jadi produk sendiri. Yang mana ini juga akan saya coba paparkan ya. Jadi karena idenya adalah DLP anywhere, DLP everywhere, berarti dia harus support dengan keadaan kerja hybrid. Hybrid ini orangnya ada di kantor atau enggak. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin DLP on-prem, emang DLP on-prem kalau usernya di luar nggak bisa protect? Bisa sebenarnya. Jadi dalam keadaan offline sekalipun, misalnya user, wah kirim-kirim di kantor nih, di-block terus nih. Saya disconnect deh dari WiFi kantor, itu kan sama aja, usernya kayak di luar gitu kan. Dia nggak terkoneksi ke corporate network. Lalu dia pakai tethering, ya sama aja, dia keblok juga walaupun DLP-nya nggak terkoneksi ke server DLP. Jadi dia bakal kena latest policy lah. Dia bakal kena latest policy dan log insidennya semua disimpan di endpoint agent. Once dia connect lagi ke network kantor, ya dia si DLP bakal report tuh, bakal ngirimin. Nah ini selama offline nih, user ini dia bocorin data gitu. Itu bisa. Yang dimaksud dengan DLP untuk hybrid user itu sebenarnya lebih ke datanya itu ada di mana. Jadi kalau kita ngomongin user kerja di mana aja, biasanya datanya juga ada di mana aja. Nah ini yang sebenarnya mungkin nggak comply ya dengan bukan nggak comply. Ini yang harus kita perhitungkan bahwa ini masih comply atau enggak gitu dengan regulasinya.
Karena kan data itu kalau kita ada di mana aja, kalau kita nyimpen di NAS kantor, misalnya kita perlu VPN segala macam. Lebih produktif kalau lebih cepat kalau, datanya itu ada di cloud juga. Cloud itu berarti kan pilihannya biasanya cuma ada 2 nih, GCP sama, O365 ya, biasanya yang paling banyak gitu. Nah, kalau datanya ada di cloud, gimana cara kita protect? Berarti kan ini bukan protect upload, tapi protect download ya. Siapa yang boleh download datanya gitu. Karena kan, untuk akses cloud itu kita hanya butuh kredensial aja. Mungkin ya kita bisa kok pakai MFA, MFA juga bisa bridge gitu ya. Tetap kita nge-protect data itu seperti apa implementasi dari perspektif DLP. Karena ide dari datanya ada di cloud itu pastinya untuk increase productivity, untuk, menambah produktivitas saat user nggak di kantor gitu ya. Dan juga, tujuannya untuk tetap comply walaupun datanya ada di cloud. Karena nanti dilihat, datanya itu data itu sebenarnya ada di mana, data sensitifnya. Ada di server kah, ada di laptop kah, atau ada di cloud gitu. Eee, ya di sini ada, faktor cut cost dan reduce risk gitu ya, karena produk DLP yang on cloud itu ada, komponen lain di dalamnya ada proxy, segala macam ya, dan di sini saya, akan fokuskan di data security-nya aja. Jadi ini adalah Force Point One, Force Point One yang di dalamnya itu dia punya platform, server SaaS ya, yang udah, mengimplementasikan Zero Trust Access, untuk platform, cloud-nya, dan dia juga, di dalamnya ada CASB, proxy cloud, dan juga ZTNA, dan email ya. Jadi ini ada email connector untuk, user yang menggunakan cloud email juga, kayak, O365 atau, GCP gitu. Nah, di sini ada data security-nya. Jadi ini yang akan digunakan untuk nge-protect data yang ada di cloud, yang sebenarnya dia menggunakan fitur CASB untuk ngontrol siapa yang boleh download, siapa yang enggak gitu. Boleh download tapi kita apply DRM misalnya, itu kita bisa lakukan ya. Nah, use case-nya adalah, eee, user ini dia login ke office.com menggunakan, device BYOD atau menggunakan perangkat perangkat sendiri ya. Karena idenya kenapa kita nyimpen di Office 65 agar data itu bisa diakses dari mana aja dan menggunakan device apa aja kan. Itu kan ide awalnya ya. Nah, jadi saat saya lagi di luar, dinas di luar atau mungkin lagi memang nggak kerja di luar, lagi sama, customer atau sama vendor misalnya meeting, dan saya harus segera membuka dokumen tertentu dan saya login ke office.com dan, nggak menggunakan laptop gitu, oh laptop di tas lah. Kita pengen cepet aja nih, kita pakai tablet, login seperti biasa bisa lihat filenya dan saya coba download, tapi saat saya download diblok, karena kita menerapkan action kalau user ini download pakai BYOD, perangkat selain perangkat manage device itu diblok, gitu. Jadi kalau saya menggunakan laptop, ya kalau mau download bisa, gitu. Terus gimana dong? Kan harus support BYOD, ya berarti kita kita pakai action bisa lihat kalau pakai, tablet misalnya. Tapi pakai tablet itu bisa lihat aja, kalau download nggak bisa, karena kalau download berarti kan bocor datanya. Datanya kan ada di perangkat di luar dari perangkat yang bisa di-manage oleh kantor, gitu. Jadi yang dimaksud dengan, cloud DLP support dengan BYOD adalah contoh use case-nya seperti ini. Tablet bisa buka, tapi nggak bisa download. Terus, kadang kita juga bisa, bikin whitelist ya berdasarkan device misalnya, atau berdasarkan, hal-hal yang lain. Jadi, data yang keluar dari cloud itu berarti download. Beda dengan data yang ada di laptop atau di on-prem. Data yang ada di laptop, keluarnya berarti di-upload kan. Nah ini perspektifnya beda, kayak gitu. Eee eee
ketika kita jadi kan pasti nanya, oh gimana caranya nih si Forcepoint bisa ngontrol proses downloadnya kan. Kalau upload kan jelas karena ada endpoint, si endpoint punya kontrol di laptop atau PC-nya, ya dia bisa punya kontrol untuk blok proses upload. Tapi kalau ada di cloud kan berarti ada reverse proxy di tengah-tengahnya. Jadi setiap unmanaged device ataupun managed device itu data ke SAS yang ada di sini, data yang ada di SAS, entah itu di Google Workspace ataupun di O365, itu dia harus selalu nge-proxy dulu ke si Forcepoint One. Nah, di Forcepoint One ini dia dicek apakah user ini boleh download atau enggak gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan SAML ya. Jadi authentication menggunakan SAML, SAML bakal nge-redirect orang yang udah authenticated itu boleh masuk melalui Forcepoint One. Ketika kita ganti lagi URL-nya ke URL office.com misalnya, yang dia nggak bisa, dia seakan ya belum terautentikasi gitu. Itu untuk proses gimana si Forcepoint One bisa ngontrol proses download si user. Dan di sini ada fitur yang lain ya, sebenarnya ada proxy cloud dan juga ada ZTNA yang mungkin saya nggak bahas itu karena kita fokus ke data security-nya aja. Dan dia juga agent based, dan dia juga bisa diatur sebenarnya dari agentnya, boleh upload atau enggak ke aplikasi yang sedang kita buka. Nah, kelebihannya adalah ya karena si Forcepoint One ini sendiri adalah spin-off dari si DLP on-prem, yang mana platformnya itu dari BitGlass ya awalnya, yang BitGlass ini adalah CASB leader di Gartner Quadrant report. Nah, ini dia bisa diintegrasikan secara native ya. Jadi untuk mengadministrasi DLP kita bisa manage dari si DLP server yang on-prem gitu, dan kita bisa kontrol yang data breach atau data protection yang ada di on-prem, sekaligus juga yang ada di cloud apps yang kita punya, baik itu Google Workspace ataupun Office 365. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita masuk sesi tanya jawab kali ya. Saya kembalikan atau mungkin langsung ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak. Oke Mas Fahmi, ini kelihatannya ada beberapa pertanyaan yang di chat ya. Mungkin saya coba cek. Oke, siap. Ya bisa di chat, bisa raise hand, fitur raise hand button ya. Boleh. Ini juga ada yang raise hand kayaknya. Oke. Yang raise hand tadi. Yang Pak raise Victor hand dulu ya. kali ya. Sebentar Silakan. deh. Ya, Pak Victor silakan. Oh, bisa unmute sendiri Oke. apa? Oke, silakan Pak Victor, udah di allow mic-nya. Halo Pak Victor, monitor. Halo Pak. Oh, sir. Halo. Ya. Ya Pak. Ya Pak, saya mau tanya Pak. Simpel sih Pak. Apakah ini mesti nge-sync dulu ke Active Directory Pak? Oke. Atau gimana Pak? Oke. Saya langsung jawab. Enggak mandatori, tapi Active Directory itu membantu implementasi DLP jauh lebih simpel karena kita narik objek user dan komputer dari AD gitu. Jadi kita nggak perlu ngedefine lagi user tuh di si DLP-nya. Jadi sebenarnya nggak mandatori, tapi direkomendasikan harus menggunakan AD justru. Gitu sih Pak. Kalau AD-nya nggak ada gimana Pak? Solusinya gimana? Berarti solusinya kita define sih usernya. Define di custom user di si Forcepoint gitu Pak. Berarti satu-satu gitu ya Pak ya?
Iya, betul. Kita define satu-satu. Untuk kebutuhannya spesifik lah, kayak gitu. Gitu sih. Oke, Pak. Sip. Thank you, Pak. Oke, siap. Thank you Pak Victor. Thank you, Pak. Oke, nah ini yang raise hand udah 1 ya, berarti kita coba jawab yang di chat. Oke, ini banyak juga ya. Oke, Pak Rian, apa DLP ini bisa blocking outbound? Ya, memang DLP didesain untuk blocking komunikasi outbound gitu. Kalau inbound justru nggak dikerjain tuh. Kalau usernya download, misalnya download dari web, random web gitu ya, ya si DLP nggak ngapa-ngapain, tapi saat filenya di-upload, dia baru cek nih, ini sensitif atau enggak, gitu. Kecuali kalau kita ngomongin yang cloud apps yang udah kita define di Force.1, nah itu dicek dari sisi si Force.1-nya. Gitu, Pak. Oke, net sisap ini sisap ya kalau si Crash itu. Ini Iya. ada kalau nggak salah. Iya, ini ada. Ada dengan source code yang lain. Oke, selanjutnya Itu Pak pertanyaannya Hafiz. gini Mas Fahmi, Oke. apakah Forcepoint mampu untuk mendeteksi source code gitu Mas? Ya, bisa. Ada source code yang udah dia kenalin, kayak tadi ya, berarti ini C#, ada JavaScript, Java, Swift, dan lain-lain. Kalau yang nggak ada berarti kita bisa menggunakan machine learning gitu. Kita scan, kita ajarin si Forcepoint untuk mengenali struktur coding yang kita punya, gitu Om. Siap. Oke, semoga menjawab ini pertanyaan dari Pak Krisna Ismayanto. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Pak Hafiz Rian Kusmajaya. Mau tanya apakah DLP Forcepoint ini bisa melakukan proteksi terhadap data, misalkan data finance tidak bisa dibuka oleh departemen lainnya, hanya tim finance yang bisa membuka file tersebut. Dan gimana kalau data tersebut di-copy menggunakan flash disk? Ini sih sepertinya Oke. bisa ya, Mas ya. Iya. Ya, sebenarnya kalau buka-membuka itu nggak dikerjain si DLP, tapi kalau kita bilang orang finance nggak bisa kirim ke orang IT, itu bisa. Jadi si DLP itu scope-nya boleh kirim atau enggak. Jadi dia filenya saat keluar, itu yang dikerjain sama DLP. Kalau ngomongin bisa dibuka atau enggak, itu di luar scope-nya si DLP. Dibuka sih pasti selalu bisa gitu. Dan gimana kalau kirimnya via flash disk, ya ini tergantung. Flash disk ini ada beberapa action yang salah satunya adalah block ya. Boleh masuk flash disk atau enggak, gitu di block atau enggak. Atau bisa kita menggunakan action encrypt. Jadi bisa dikirim ke flash disk tapi di-encrypt datanya. Nah, ini yang di-encrypt bukan flash disk-nya ya. Jadi kita enggak nge-encrypt drive atau storage atau device, tapi yang di-encrypt adalah datanya. Jadi saat data yang dikirim, si user yang ngirim data itu diminta masukin password untuk buka filenya gitu. Jadi bisa dikirim ke flash disk dalam keadaan terenkripsi. Dan ini hanya action ke USB aja. Jadi ke channel yang lain enggak. Gitu, Pak. Oke, selanjutnya. Oke, thank you, Mas Fahmi. Ini dari Pak Denny Rizky ya. Ini mungkin pertanyaan yang mungkin ditanyakan juga sama peserta lainnya. Jadi untuk implement solusi Forcepoint, apakah parameter yang perlu diperhatikan sebelum implementasi, best practice seperti apa, serta integrasi antar lintas platform, apakah memungkinkan atau ada batasan tertentu? Oke. Nggak ada batasan tertentu sih yang kita define itu pasti datanya itu sendiri, datanya ada di mana yang kita pasti tanya, dan datanya itu data apa, apakah database atau data file dokumen gitu ya. Nanti kita baru tentukan kita klasifikasinya pakai metode apa gitu. Gitu aja sih. Kalau batasan sih enggak sih.
Itu sih Om Aldi. Oke, noted Mas. Mungkin satu lagi kali ya, sebentar. Mungkin itu sih Mas, pertanyaan yang lainnya sudah terjawab. Oh, mungkin ini ada satu lagi nih, terkait dengan integrasi dengan SASE ya. Mungkin di sini pertanyaannya itu dari customer ini sudah punya SASE agent gitu ya, nggak tahu brandnya apa. Nah, itu integrasinya Oke. dengan DLP kita gimana, Mas? Ini satu pertanyaan terakhir. Oke, sesi agent ya. Oke, jadi sebenarnya mungkin ada poin integrasi yang bisa kita bahas, tapi untuk saat ini sih kita fokus sesi itu menggunakan force point sesi yang tadi di dalamnya ada DLP protection-nya. Saya juga nggak tahu ya sesi yang digunakan itu apakah ada DLP-nya atau enggak. Jadi itu tergantung, kalau ada DLP-nya setahu saya kita belum open ekosistem dengan sesi yang ada DLP-nya yang lain ya. Jadi untuk saat ini fokus ke, DLP Forcepoint sih, untuk integrasi, gitu. Dan mungkin satu lagi Om Aldi ini yang nanyain, mungkin ini agak menarik, Pak Adi Setiadi ya. WA itu site to site encryption, end to end encryption gitu ya. Apakah harusnya bisa baca, identify dan prevent upload datanya? Atau ini maksudnya seluruh upload apapun di WA akan diblok? Oke, betul end to end encryption dan sebenarnya kalau kita ngomongin di LP di sisi network, di proxy, kita nggak bisa tuh baca transaksi data yang dimasukkan ke WhatsApp gitu ya. Jadi kita nggak bisa blok di sisi network. Tapi kalau kita ngomongin agent itu beda beda hal ya. Agent karena dia punya kontrol di laptop, jadi si DLP ini ngeblok pengiriman saat datanya di drop. Jadi sebenarnya datanya belum masuk nih ke WhatsApp. Nah, dia udah blok duluan. Si DLP agent tuh ngelihat aplikasi yang running di memori dan hub web gitu ya, web browser, dia ngelihat data yang mau di-upload ke WhatsApp ini sensitif atau enggak. Nah, saat dia ngelihat ini sensitif, ya dia langsung immediately block gitu. Jadi sebenarnya datanya belum masuk Pak ke WhatsApp. Pak, karena kita ngomongin endpoint agent, jadi dia bisa lakukan blocking dan nggak semua file, hanya file yang sensitif aja. Artinya lagi, kalau Bapak ketik datanya di chatbox gitu ya, oh data sensitifnya saya nggak copy deh karena nggak bisa gitu, copas juga nggak bisa ya, saya ketik aja itu mungkin lolos gitu. Ya mungkin kalau orang yang mau bocorin mau dengan senang hati ketik gitu ya datanya ya itu bisa, baru bisa nggak kebaca sih, gitu sih Pak. Mungkin gitu Om Aldi. Oke, Terima kasih makasih Mas juga Fahmi. untuk Om Agus nih yang bantuin jawab ya. Oke. Oke, itu pertanyaan terakhir. Mungkin dari Bapak dan Ibu, silakan untuk mengisikan feedback formnya. Kita tunggu sampai jam 11:13 ya. 11:13 lewat 14. Nanti setelah itu kita akan ada sesi foto. Mohon untuk dibuka kameranya, open cam semuanya. Nah, setelah sesi foto selesai, kita akan lanjut ke acara terakhir, yaitu acara door prize. Terima kasih. Terima kasih. Ini kalau saya cek masih 9 orang ya yang baru respon untuk feedback formnya. Kita tunggu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sambil menunggu, kalau mau drop pertanyaan silakan sambil Feedback form kita ada di chat ya Pak? Ada yang bertanya. Oh feedback ini ada form juga. ini ya. Selain ada di chat, udah saya share screen juga ya Pak untuk feedback formnya bisa diisi di screen layar Bapak Ibu, bisa langsung di scan aja.
baru 10 orang yang register, 11 yang sudah isi feedback form, masih ditunggu ya Bapak dan Ibu sekalian. 3 menit lagi. Oke, Mas Riyaldi, mungkin bisa dicek sudah berapa yang isi? Oke, 25 yang sudah isi. Ini pesertanya 28. Ada 3 orang lagi yang belum. Ada 3 orang lagi yang belum ya. Ini udah 25. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Terima kasih. Jam 11.14 kita akan tutup. Saya akan proses untuk feedback formnya. Oke, sudah jam 11.14 saya tutup ya untuk feedback formnya. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengisi feedback form. Selanjutnya kita langsung foto sesi kali ya, Kak Santi? Iya, betul. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu dimohon untuk menyalakan kamera atau videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baru selanjut itu setelah kita melakukan sesi foto bersama baru ke door prize-nya ya, gitu. Oke, silakan dimulai Kak Santi. Oke, sebentar masih banyak yang open mic, kita tunggu deh sebentar lagi. Sekitar 10 detik lagi. Oke, mungkin kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Sekali lagi mungkin boleh gaya bebas juga Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke.
sesi foto bersamanya sudah kelar. Mungkin bisa dioper ke Mas Riyaldi untuk membawakan door prize-nya kembali. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Santi. Jadi untuk door prize ini kita akan menggunakan Wheel of Name. Kita akan memilih 3 pemenang berdasarkan hasil pemilihan ya. Untuk hadiahnya dia 300.000 untuk juara pertama, di juara kedua 200.000 dan juara terakhir 100.000. Saya share dulu screen-nya sebentar. Oke. Kita pilih untuk yang juara ketiga dulu ya. Saya spin sekarang. Oke, selamat untuk Pak Victor Kalangi ya. Hadir Pak Victor? Apakah Bapak Victor W. Kalangi hadir? Bisa open mic Bapak atau menuliskan di kolom chat-nya hadir? Hadir, Pak. Oke, sudah Oke, hadir. terima kasih. Kita lanjut yang juara kedua dulu ya, Mas Aldi ya. Kita Iya. putar dari sekarang. Kita putar ya Spin. juara kedua. Oke, selamat Pak Denny Rizky Aristia. Silakan untuk open mic-nya Pak. Apakah hadir? Bapak Denny? Denny Rizky hadir. Sudah hadir di kolom Sudah hadir chat? ya? Oke, Oke. siap. Oke, ini Kita juara spin yang pertama ya, yang memenangkan hadiah pertama. Oke. Saya spin. Oke. Selamat Pak Bapak Krisna Ismayanto. Iya. Ismayanto. Apakah Bapak Ismayanto hadir? Hadir. Hadir. Oke. Oke, terima kasih. Selamat untuk para pemenang. Juara pertama Pak Krisna Ismayanto, juara kedua Pak Denny Rizky Ariesta, dan yang juara ketiga Pak Victor W. Kalangi. Selamat kepada para pemenang, dan ini sesi terakhir dari acara kita hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih untuk Mas Fahmi yang sudah memberikan solusi presentasinya pada hari ini, dan untuk sponsor dari Scinex Metro Data Indonesia yang sudah memberikan hadiah untuk para pemenang door prize-nya. Oke, terima kasih dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai ketemu di meeting berikutnya atau webinar berikutnya. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang.